Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Mentok, Bapak Wakil Panitera dan Bapak Sekretaris serta rekan-rekan di Pengadilan Agama Mentok. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat ridho serta izinnya lah kita semua bisa berkumpul di mushola Al-Hikmah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau yang tak mengenal lelah dan henti mengibarkan panji-panji la ilaha illallah, kita semua bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam seperti yang kita rasakan juga pada pagi hari ini. Saya pada pagi hari ini tidak ingin memberikan tausiah, hanya ingin sekedar bercerita. Karena sehari yang lalu, ini jujur saja, saya bermain atau silaturahmi ke ruangan Pak Sekretaris 2 atau 3 kali Pak Sekretaris. Di ruangan Pak Sekretaris saya mendengarkan cerita perang-perangnya umat muslim. Jangan-jangan Pak Sekretaris mau hijrah berjihad nih kayaknya. Soalnya nggak tahu ada Khalid bin Walid itu, Pak Sekretaris ya, 2 kali atau 3 kali gitu saya selalu datang. Wah, ini cerita udah bukan nabi-nabi tapi cerita perang-perang ini. Mungkin ada, nggak tahu ada Pak Sekretaris terinspirasi jadi panglima mungkin habis ini ya. Lagi cari nama anak. Bisa jadi Khalid bin Walid. Saya ingin bercerita sedikit kisahnya Tariq bin Ziyad, yang kemudian kita bisa ambil nilai-nilainya yang kita bisa implementasikan dalam organisasi ini. Jadi sekitar kurang lebih tahun 670 Masehi itu lahirlah seorang pemuda yang kita banggakan, Tariq bin Ziyad. Ini ceritanya dulu yang paling terkenal itu penaklukan Andalusia, gitu. Kalau salah mohon koreksi. Kalau Pak Ketua ada koreksi langsung mungkin, karena beliau ini namanya Pak Ketua kan sudah hidup lama, sudah tua. Yang bisa mengoreksikan yang mengetahui atau mengalami langsung. Nah, ini pilihannya ada 2. Kalau tidak mengalami langsung berarti mengetahui dengan membaca sirah-sirahnya, gitu. Tapi kalau hidup lebih lama kayaknya walaupun namanya Pak Ketua. Jadi sekitar tahun 670 atau 700 Masehi itu ada penaklukan Andalusia. Itu ketika masanya Bani Umayyah yang dipimpin oleh, saya baca dulu ya, dipimpin oleh Walid bin Abdul Malik. Nah, sama-sama ada Maliknya. Jadi semoga saya bisa menaklukkan. Tidak perlu dilanjutkan. Tahu semua jadi penonton ini kan? Di mana saya? Jadi pembukaan Eropa atau penaklukan Andalusia itu dimulai antara CS-nya Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad. Ini diperintahkan oleh Khalifah Bani Umayyah, yaitu dipimpin oleh Walid bin Abdul Malik, menaklukkan Andalusia. Sebelum menaklukkan Andalusia atau dikenal dengan daratan Spanyol, mereka lebih dahulu menaklukkan Maroko. Maroko ditaklukkan oleh Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad. Ini satu paket. Tapi lebih unggul Musanya. Kayak komandannya, panglimanya Tariq. Ketika sudah menguasai Maroko, kemudian terdengar di tanjung Maroko itu ternyata daerahnya daratan Sicily atau sekarang dikenal dengan daratan Spanyol
itu dikuasai oleh penguasa yang zalim. Siapakah dia? Redrick. Raja Redrick ini sangat zalim. Nah, ini satu pembelajaran. Jadi suatu yang buruk atau suatu yang baik itu akan dikenal oleh seseorang. Jadi ini nilai juga. Redrick ini dikenal apa? Oh, kezalimannya. Nah, Pak Ketua nanti begitu ketika memimpin akan dikenal apa? Dikenal kebaikannya. Nah, jadi apa yang kita perbuat itu akan dikenal orang. Itu nilai pertama. Ini sudah belum selesai ceritanya sudah ada nilainya. Jadi kayak saya kan mungkin terkenal pencicilan mungkin gitu ya. Nah, ini saya berubah nanti ya. Sebelumnya disclaimer, saya menceritakan nanti ketika ada kata-kata itu bukan untuk menyinggung bapak-bapak dan ibu-ibu, melainkan menyinggung diri saya sendiri. Jadi jangan merasa tersinggung, aduh saya seperti ini ya. Itu kebetulan tepat, sebenarnya itu maksudnya untuk saya sendiri. Nah, ketika sudah melakukan Maroko mendengar ada kezaliman di daratan Spanyol itu, kemudian masyarakat Spanyol yang non-muslim pun ingin berharap karena melihat nilai-nilai Islam yang adil, pengen Islam menggulingkan Raja Redrick ini. Saya lihat di Google Map itu perjalanan antara Maroko ke daratan Siberia itu sekitar 65 jam. 65 jam itu kalau naik mobil kalau sekarang ini. Kalau naik mobil dan jalur darat dulu kan baru nyebrang nanti ada namanya Jabal Tariq. Nah, kalau bapak-bapak ibu keluar negeri sama kayak saya tidak tahu Jabal Tariq seperti apa, yang penting itu saya lihat di gambarnya itu seperti gerbang sebelum masuk ke Spanyol. Jadi di pinggir pantai itu seperti ada daratan tinggi seperti itu. Nah, itu adalah pintu masuk ke Spanyol. Berarti kan otomatis ada jarak waktu tempuh yang sangat jauh. Mendengar hal ini kemudian Tariq bin Ziyad itu mempersiapkan, oke, kita taklukkan, kita masuk, kita berantas kezaliman, kita berjihad membuka daratan Eropa. Akhirnya inisiatif tersebut disampaikan ke Raja Walid bin Abdul Malik dan direstui. Akhirnya dipecahlah Musa bin Nusair menjaga Maroko. Kemudian untuk pembukaan Andalusia diserahkan kepada Tariq bin Ziyad. Karena perjalanan waktu itu naik kapal kan, naik kuda nggak ada, entah lama sebulan, capek nanti di jalanan punggungnya gimana kan. Akhirnya naik kapal lah, ceritanya naik kapal, perlengkapan dibawa. Kalau nggak salah waktu itu saya baca-baca kurang lebih pasukan muslim itu 7.000 orang. 7.000 orang. Menurut informan, ada intelijen ya. Menurut informan, masukan musuh itu ada 10.000. Tapi tetap bisa ada tetap lanjutkan kan, naik kapal. Siapkan perbekalan, disiapkan nasi, beras mungkin waktu itu untuk kira-kira bisa bertahan berapa dan dalam penyerangan kan. Dan setelah naik kapal berhari-hari sampai tadi di Jabal Tariq. Kenapa dinamakan Jabal Tariq? Karena disitulah ada pegunungan yang kemudian menjadi peristiwa yang dikenal dengan Jabal Tariq tadi. Di situ ketika sudah sampai pasukan muslim, sudah turun semua, apa yang diperintahkan oleh Tariq bin Ziyad di pegunungan itu, Jabal Tariq kan jadi pegunungan Tariq kalau dibahasakan di Indonesia. Apa yang diperintahkan oleh Panglima Tariq, disuruh membakar semua kapal. Bakar semua kapal dibakar. Wah, sontak histeris semua pasukan, 7.000 pasukan histeris lah. Di sana Panglima ada perbekalan kita. Di sana ada mungkin baju-baju ya. Wah, ada baju-baju, ada sabun-sabun mungkin kalau sekarang itu ada pokminya. Kemarin habis dibagi panitera kan. Nah, itu mungkin. Nah, itu ada di sana semua, bingung lah. Hanya mereka membawa tombak, senjata yang mereka siap untuk berperang. Selebihnya mereka tinggal di kapal. Dibakar semua di Panglima itu sudah dibakar semua. Dibakar. Apa kata Panglima itu? Kita datang ke sini bukan untuk kembali. Kita
menaklukkan negeri ini dan bermukim di sini, atau kita binasa. Bayangkan, dengan bahasa seperti itu serta semua sadar. Apa nilainya? Pertama, ada kesatuan tekad bersama. Pertanyaannya, apakah Thorik itu tidak punya sekelompok tertentu yang solid dengan beliau? Ada. Mana mungkin seorang panglima tidak punya bawahan yang setia. Tapi ingat, menaklukkan Andalusia tidak hanya bisa dilakukan dengan segelintir kelompok dalam kelompok, melainkan kesamaan tekad bersama. Maka melihat hal itu, Thorik bin Ziyad melakukan suatu treatment yang mengatakan berjuang atau mati bersama. Bukan berjuang kalian atau saya yang nggak mati, kan? Berjuang atau mati bersama kita di sini. Perbekalan untuk ada di sana, katanya. Baju ada di sana, beras itu ada di sana. Kalian mau maju dan bermukim di sana, atau kita mati sekalian di sini? Itu nilai pertama adalah bahwasanya dalam mencapai sesuatu itu harus dibutuhkan tekad dan visi bersama. Ya, ibarat, ini kita ada di organisasi. Tidak hanya bisa organisasi ini menjawab tantangan ke depan hanya dengan segelintir orang, melainkan harus dimiliki tekad dan visi bersama. Saya yakin juga ketika kita terapkan prinsip Thorik itu, bisa jadi di organisasi ini ada yang kemudian keluar. Bisa nggak? Bisa. Misalkan ada majelis hakim nih, majelis hakim sudah lari, sudah memberikan performa yang mantap, kemudian ternyata di pendaftaran tidak bisa, tidak dibuka atau gimana maksudnya begitu. Jadi semua itu harus totalitas, harus punya visi dan misi bersama. Visi-visi bersama melayani masyarakat secara maksimal, kan nih, jauhi punglian begitu, secara maksimal. Tidak ada permintaan-permintaan, kalau tidak ada uang kita tidak bekerja, tidak seperti itu. Kita visi-misinya sama, apa? Melayani masyarakat secara maksimal. Visi kita kan mewujudkan perjalanan agama mentok yang agung, ya kan? Diimplementasikan dengan pelayanan yang maksimal. Itu harus punya visi dan misi yang sama. Tidak bisa mencong satu, karena mencong satu akan merusakkan yang lain. Nah, itulah yang dipikirkan oleh Thorik bin Ziyad. Sudah bisa kita dan kita bisa mencontoh ke situ, bahwasanya ketika kita keluar dari visi bersama, kita harus kembali nih. Kita nggak bisa kayak saya mungkin yang malas-malasan, ini organisasi ini sudah waktunya bergerak menjawab tantangan di 2022 apa saja. Saya nggak bisa tidur-tiduran gitu. Ada konsepan langsung dikerjakan gitu. Walaupun selesainya lebih begitu. Atau misalnya Dinda ada surat masuk, surat masuk ini penting buat Pak Ketua nih. Kalau Dinda malas-malesan, ya mungkin besok hari baru dikasih, padahal acaranya hari ini ya gitu, atau baru datang besok kan nggak bisa juga. Jadi harus punya visi dan misi bersama. Kayak Bu Pipin bareng Pak Kasubag Keuangan Pak Triyono gitu. Bareng Pak Trianto. Misalnya malas-malasan dalam menghitung uang, benar nggak digaji. Wah, ini harus ada kesamaan tekad yang samaan gitu. Karena ketika satu yang tadi melenceng akan berdampak pada semuanya. Karena kita bekerja bersama. Seperti kemarin ada ceritanya triwulan berapa kemarin ada yang laporan PNS itu yang tidak, dampaknya ke semuanya kan. Kita turun terjun payung, nah, itu karena kita belum merapatkan barisan kita. Nanti ada SKP-nya, tolong dikerjakan ya. Oke, ini lebih dari 7 menit atau gimana Pak? Masih banyak ini. Lanjut atau buat besok lagi? Oke. Ada kesatuan tekad akan memunculkan namanya totalitas. Nah, totalitas itu sebenarnya agama kita itu memerintahkan kita untuk selalu mengajarkan secara totalitas. Contohnya sederhana saja, dalam memeluk agama Islam kita harus totalitas. Apa buktinya? Perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, totalitas.
secara totalitas. Tidak hanya mengikuti sebagian syariat kemudian meninggalkan yang lain, tetapi memasuki Islam secara kafah, mengikuti ajaran A sampai dengan Z, kan begitu. Sama juga dalam berorganisasi, kita harus totalitas dalam bekerja. Tidak hanya totalitas di tanggal 1 atau tanggal 10 ketika gajian dan remor, kan? Terus tanggal 30 langsung tidur, tanggal 22 ada 8, loyo. Enggak, totalitas semua, enggak. Hanya gajinya saja yang mau, tapi kerjanya nggak mau. Itu kan aneh. Nah, itu harus totalitas. Ketika totalitas pun juga, ketika ada pekerjaan diselesaikan secara maksimal, totalitas. Karena yakinlah, karena kita bisa sampai saat ini, karena juga kita bergantung pada organisasi ini. Ya, walaupun hanya Allah sangat bergantung, wasilahnya organisasi ini. Dari totalitas itu nanti akan memunculkan namanya loyalitas. Ya kan, sudah totalitas akan loyalitas. Wujud dari loyalitas di mana? Ketika ada momen-momen yang mewajibkan kita bekerja di luar jam kontrak kita, maka apakah kita bersedia atau tidak? Ketika kita masih gerundel, aduh ini jam 5, ini ada Z kan harus lembur-lembur dan sebagainya, ada APM sampai jam 8, mengeluh, berarti masih dipertanyakan loyalitas kita kepada organisasi ini, kan begitu. Sama kayak ketika Polisian, mereka bahkan mati pun sampai binasa. Kalau kita binasa, berarti sudah loyalitasnya terhadap perjuangan Islam sudah kafah, sudah sempurna. Dari loyalitas itu kemudian endingnya apa? Endingnya di profesionalisme. Di profesionalisme, kalau kita sudah sampai kepada profesionalisme, maka apapun yang kita kerjakan itu selalu menyampaikan kebutuhan atau kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan organisasi. Kita ada nilai-nilai 8 nilai Mahkamah Agung, salah satunya menyamakan para pihak, kan gitu kan, itu kan salah satu dari profesionalisme. Kalau kita konkretkan 8 nilai utama Mahkamah Agung, menurut saya itu adalah semua dari profesionalisme, tidak membeda-bedakan orang, ya kan? Profesionalisme. Nah, ketika kita sudah mencapai pada titik profesionalisme, maka tidak ada namanya yang sesuatu yang keluar dari koridor SOP yang ada. Tidak ada butuh namanya suplemen yang di luar SOP yang telah kita tetapkan. Misalkan pendaftaran jatahnya 100, pendaftaran ini uang pajaknya 500.000, kemudian kita minta lebih untuk uang pelancar, nggak ada. Itu namanya jiwa profesionalisme kita masih belum terwujud. Kembali lagi kepada loyalitas dan totalitas kita. Jadi ada 4 tingkatan kita yang perlu kita laksanakan. Kita kembali lagi, pertama adalah kesatuan tekad kita, kemudian dari kesatuan tekad kita kemudian wujud namanya totalitas, dari totalitas kemudian loyalitas, dan endingnya adalah profesionalitas. Semoga kita semua bisa endingnya sampai ke profesionalitas, sehingga kita semua dapat memajukan atau mencapai tujuan organisasi ini di tantangan 2022. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak yang mulia Pak Muhammad Refi Malikul Adil atas tausiahnya, atas cerita. Tapi nggak tahu endingnya tadi itu gimana? Benar bukan Siberia tadi. Tertaruhkan oleh gua, seluruh endingnya. Alhamdulillah. Oke, kemudian untuk memberkatan waktu kita minta kepada Bapak Ustadz Nisan untuk menutup acara ini dengan Pak Pelan menambahkan gitu. Terima kasih kepada Pak Malik yang sudah memberikan motivasi bagi kita semua. Ini kisah-kisah inspiratif, dan inilah yang membedakan antara superhero-nya
kaum muslimin dengan superhero-nya orang barat, begitu. Kalau sosok Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad adalah the real hero, ya. Memang betul-betul pahlawan. Kalau orang barat kan pahlawannya muncul karena digigit laba-laba, ada yang seperti pakaiannya pun nggak karuan kan. Ada yang mohon maaf pakai dalamnya di luar, ada yang topengnya pakai sarung. Nah, jadi antara the real hero dengan apa ya? Ya gitu, fiksi. Kita semua bisa menjadi hero sesungguhnya. Sehingga sering dulu tahun-tahun atau 10 tahun yang lalu kita sering mendengar tagline dari motivator terkenal Solihin kalau tidak salah, from zero to hero, dari kosong melompong bisa menjadi seorang pahlawan. Kembali ke cerita tadi, di samping ya beberapa nilai penting yang disampaikan oleh Pak Malik, saya juga menangkap ada 4 hal juga yang membuat kenapa Tariq bin Ziyad dikenal hingga saat ini. Dan kalau saya secara pribadi, tokoh inilah yang menginspirasi saya. Kenapa saya namakan anak pertama saya dengan Ziyad itu? Tokoh ini datang. Motivasi yang kuat ya, motivasinya yang kuat. Kalau kita bicara motivasi bagaimana mereka sudah hidup nyaman di Damaskus, di istana, kemudian berani ke Maroko, bahkan harus ke Eropa. Totalitas, ada hal-hal yang di luar nalar yang dilakukannya. Taruhannya besar tadi itu. Tidak ada berpikir untuk lari dari perjuangan. Benar semangat ekspansif. Tidak cukup merasa di zona nyaman saja di Damaskus, tapi ya harus ke Maghrib, ke Maroko. Kemudian tidak cukup di Maroko saja, melihat di sana ada peluang lebih besar lagi, ya taklukkan Eropa. Semangat ekspansif itu harus ada di kita. Jangan merasa ya sudah beginilah, jadi sekitar SPM mentok lah 10 tahun. Tidak usah harus ekspansif. Berpikirnya jauh lebih. Kemudian ya ketika sudah memiliki motivasi yang kuat, totalitas, loyalitas itu kembali tadi, kemudian ekspansif tadi, ingin berkembang terus, ingin melebar terus, melebarkan sayap, kemudian spektakuler. Ini hasilnya nih, hasil yang spektakuler luar biasa. Sampai sekarang pun namanya masih disebut orang, masih diingat orang. Tariq bin Ziyad dikenal karena kepahlawanannya, karena heroiknya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama ya. Nama itu nama buruk atau nama baik. Kita tentu ingin dikenang meninggalkan jejak atau nama yang baik. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Malik sudah menyampaikan kepada kita kisah inspiratif ini. Untuk kawan-kawan yang berhalangan hadir, ini ada absen, silakan. Ini kita evaluasi terus absen kita, karena ini acara dari kita, oleh kita dan untuk kita. Ya, Insya Allah ini akan berlanjut dengan atau tanpa hadirnya kawan-kawan. Karena saya yakin kita duduk sejenak ya, mendengarkan walaupun satu alif itu dah kebaikan. Adapun kalau ada uzur, kalau ada halangan, sampaikan saja. Jangankan untuk tidak hadir di sini, tidak masuk kantor saja kalau ada halangan, sampaikan kepada koordinator absen kita. Beliau akan dengan bijak. Terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host kita.